Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih TDA Pusat ya sudah memberikan kesempatan untuk saya berdiri di sini berbicara di depan teman-teman sesama bisnis fashion. Nah, di antara begitu banyak teman-teman di sini, ada yang produsen, seller, ada. Insya Allah selama berapa menit ya? Kita 1 jam ke depan akan membahas strategi marketing melalui pembinaan reseller yang saya jalankan hingga saat ini. 1 jam ya, jadi kita maraton. Ini perkenalan, ini nggak penting ya, hanya pencitraan saja. Ya, jadi tapi teman-teman boleh mencatat nomor telepon saya, ada Facebook saya, di-add kalau masih bisa. Ada Instagram juga. Ini hanya sekali lagi hanya pencitraan ya. Sebenarnya saya tetap tukang baju. Ini pendidikan saya. Kayaknya kalau cuma 1 jam kita perkenalannya cepet aja ya. Kita cepetin aja. Ini karir saya, karya yang terakhir itu Komisaris Utama PT Moza Indonesia itu adalah perusahaan saya sendiri yang sekarang. Kenapa saya sebut komisaris? Karena saya sudah tidak terlibat langsung lagi di perusahaan. Ini brand yang sekarang saya jalankan. Mungkin ada beberapa yang taunya cuma Moza karena saya identik banget dengan Moza, aslinya segini. Insya Allah kedepannya akan bertambah lagi. Nah, strategi sukses membangun reseller. Pengertian reseller. Pasti sudah banyak di antara teman-teman di sini menggunakan penjualan sistem reseller ya. Reseller itu artinya kan menjualkan kembali. Entah itu namanya distributor, agen, marketer, dropshipper, apalagi per ya. Yaitu sekarang udah banyak. Nah, mengapa harus menggunakan reseller? Saya cerita dulu tentang Moza. Moza ini berdiri tahun 2016 1 Februari. Berarti berapa tahun? 3 tahun. Saat ini reseller Moza ada sekitar nggak banyak, 7.000 orang. Karena sampai saat ini Moza belum pernah mencari sendiri resellernya. Jadi semua yang ada di Moza sekarang adalah yang datang sendiri. Jadi saya tidak pernah inbox orang, tidak pernah WhatsApp orang, tidak pernah email, tidak pernah ngejapri satu-satu, "Hai, kamu mau nggak jadi reseller saya?" Dan sampai saat ini Moza belum pernah Facebook Ads, belum pernah menggunakan iklan berbayar. Kemarin coba 3 hari 100.000 dan itu pun hanya nyoba iseng aja. Ternyata kita belum siap kalau untuk menggunakan iklan berbayar karena kita barangnya belum tersedia, kapasitasnya masih kurang lah. Saat ini Moza hanya sanggup menyediakan produk sekitar 10.000 per bulan untuk gamis. Di luar sepatu, di luar produk lain-lain. Kita ada produk lain-lain, ada manset, ada kaos kaki, ada ciput juga, inner juga. Produk utamanya tetap gamis. Ada legging juga. Saat ini kita produksi hanya bisa 10.000, sekitar 10.000 karena Moza ini berawal 2016 dari uang 3 juta. Jadi kita mengembangkan modal yang ada. Sampai saat ini Moza tidak menggunakan uang orang lain. Tidak ada uang bank, tidak ada investor. Jadi membesarkan uang yang ada, memutarkan uang yang ada. Awalnya kita nggak pakai reseller. Jadi ketika Moza launching, saya sempat konsultasi pertama kali itu ke Kang Baim. Kang Baim, saya mau pindah ke Bandung karena waktu itu saya domisili di Majalengka. Mau apa teh? Kebetulan saya gabung di TDA 2014-2015 dalam keadaan tidak punya bisnis. Yang menjadi motivasi saya ketika saya memilih fashion itu karena jualan apa ya yang misal kita kirim nggak pecah, nggak makan volume, nggak basi, nggak cepat rusak. Pilihannya adalah fashion. Karena saya sebelumnya di IT. Saya selama 8 tahun berbisnis di dunia IT. Jadi kalau misal berbicara tentang laptop, software, hardware saya hafal. Tapi ketika launching pertama kali, ada yang tahu Kang Ade nggak? Ade Naila gitu.
dulu ketua TDA Bandung. Saya konsultasinya ke beliau. Waktu pertama kali launching, saya memproduksi 300 piece gamis tanpa tahu mau jual seperti apa, mau jual bagaimana, ke siapa. Sampai saya diomelin sama Kang Ade karena saya terlalu gegabah katanya. Jualan baju untuk pemula 300. Waktu itu role model saya, maksudnya apa ya, guru favorit saya waktu itu Kang Baim ya. Siapa sih yang gak kenal Tuneka gitu. Jadi saya mepet-mepet juga. Kalau misal ketemu sering tanya-tanya. Alhamdulillah Kang Baim. Kalau di TDA itu semuanya terbuka gitu. Ilmu itu open banget. Jadi orang bilang sekarang Teh Dini udah 8 bulan hamilnya kok masih mau dipanggil. Kalau buat TDA saya nggak bisa nolak. Mau ada kunjungan ke Moza, hayu, mau di mana hayu gitu. Padahal kemarin saya masih di bulan Juli, saya habis ke Brunei, ke Kamboja, terus 2 Agustus ke Vietnam, harusnya itu saya tolak. Sekarang ke sini, besok Sabtu di Karawang. Jadi kalau untuk TDA saya tidak bisa geleng-geleng, selalu mengangguk. Nah, awalnya itu ketika saya produksi 300 piece baju tanpa saya tahu mau jual kemana, tiba-tiba ada yang nanya. Saya kan selama launching itu tanggal 1 Februari 2016 saya sudah melakukan branding dari mulai Oktober. Berarti berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember, Januari. Nah, sekitar 5 bulan, 6 bulan saya sudah branding. Jadi orang-orang sudah mulai penasaran. Moza itu apa sih gitu. Tapi saya nggak tahu mau jualannya kayak apa, kayak gimana. Jadi jangan ditiru ya. Harusnya kalau bisnis itu ada bisnis plan-nya gitu. Padahal saya sendiri orang akuntansi tapi tidak melakukan itu. Karena ya waktu itu saya jualannya bakat tingkat pepet. Nah, 300 piece, tiba-tiba ada yang bertanya. Tadi ini kalau daftar reseller syaratnya apa? Wah, reseller itu apa ya? Saat itu saya baru tahu reseller. Jadi nggak mempersiapkan sebelumnya. Saya Google reseller itu apa. Dan keluarlah beberapa brand yang mengeluarkan syarat-syarat reseller. Saya tiru. Saya duplikasi. Barulah mulai, oh berarti harus ada reseller. Dan saya buat syaratnya yang sampai sekarang masih dipakai oleh Moza. Sejak itu saya mulai berpikir, oh kalau misal ada reseller sekali belanja itu bisa sampai 12 juta, 15 juta. Kalau misal saya punya 10 reseller, cepet nih kata saya gitu. Jadi mulailah saya serius untuk menggunakan sistem keyakinan, sistem reseller dalam marketing Moza Indonesia. Nah, maaf ya, ininya dapat minjem punya sini. Nah, di sistem reseller itu kita bisa menggunakan faktor kali. Kalau misal kita ngebayangin omset 1 miliar, susah nggak? Susah ya? Tapi ternyata ketika saya sudah menggunakan sistem reseller, omset 1M itu bisa saya capai dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun Moza itu sudah bisa mencapai 1M. Waktu itu saya sih diketawain sih sebenarnya ketika saya berbicara sama suami saya. Ya omset Moza pengennya 1M. Waktu itu karyawan berapa ya? 4 apa 6 ya, termasuk saya dan suami. Terus suami saya bilang, alah modal 3 juta aja pengen omset 1M, kata dia gitu. Dia ketawa tuh, ya biarin aja. Tapi saya menghitung gimana caranya biar dapat 1M gitu. Dan bulan puasa setahun kemudian setelah Moza launching itu tercapailah 1M. Dan suami saya sampai sekarang gak pernah lagi ketawain kalau saya punya keinginan atau cita-cita. Sama sekali gak pernah ketawain. Sekarang ayo mah kita capai bareng-bareng gitu. Dulu pertama kali kemarin kan kita ada grupnya ya, grup di WA ya, grup di Tele. Ini yang nggak saya ceritain karena kalau misal diceritain semua ngapain ada kelas ini ya. Awalnya ketika saya mencari reseller kan susah ya, mau siapa sih Moza gitu. Nah tapi lah di sini kekuatan copywriting. Saya bikin copywriting sekeren mungkin, seolah-olah Moza itu brand nasional gitu yang terkenal, padahal mah baru lahir ya. Terus saya buat. Sampai akhirnya orang lihat tuh tertarik. Tapi kan memutuskan untuk beli juga nggak gampang ya. Siapa sih Dini ini? Siapa sih Moza ini? Sampai akhirnya saya cari buzzer. Ide ini pernah saya sampaikan juga ke teman-teman di fashion di TDA Bandung. Tapi beberapa dari mereka tidak percaya.
Mana mungkin gitu loh. Sekarang kalau kita pasang Facebook Ads sehari 100.000 sebulan berarti berapa? 3 juta. Uangnya di awal apa di akhir? Di awal. Lah gimana saya mau bayar Facebook Ads? Modal saya aja cuma 3 juta perak. Akhirnya saya cari buzzer 10 orang. Buzzer ini saya cari dengan syarat tertentu. Pertemanan di Facebooknya minimal 4.000, berhijab, umur sekian sampai sekian, pokoknya sesuai dengan target market Moza. Satu postingan saya bayar 500 perak, 300 sampai 500 perak. Sekarang kalau nge-share bayar gak? Gratis kan? Orang mau dengan sukarela dan banyak banget yang daftar. Mereka cuman bertugas nge-share postingan saya. Nge-share, copy paste, dan dihitung. Satu orang itu paling saya kena bayar sebulan paling sekitar 300.000. Jadi kalau 10 berapa? 3 juta. Lebih efektif mana dengan Facebook Ads? Udah jelas target marketnya. Teman-temannya saya seleksi. Teman-temannya ya harus yang berhijab juga karena saya jualannya gamis. Dan ternyata dalam 1 bulan orang yang selama ini jadi buzzer saya, kan mereka nggak berniat jadi reseller kan karena hanya cuma jadi buzzer. Tapi mereka bertanya, Teteh ini ada yang nanyain loh. Kalau aku jang jualan gimana Teh? Karena kan terbentuk lama-lama branding mereka. Kebayang gak sih sehari minimal 3 kali share postingan saya, copy paste postingan saya selama 1. Kan branding mereka sendirinya kebentuk ya. Akhirnya mereka ada yang, Teh kalau saya jualan saya dapat fee berapa? Mulai berpikir lagi saya. Gimana kalau mereka jadi CSO gitu. Customer Service Online. Jadi yang 10 orang ini saya rekrut lanjut menjadi Customer Service Online Moza. Kita tidak boleh menjual produk lain, hanya menjual Moza dengan fee yang besar. Dan dari situ mulailah tuh. Karena fee-nya saya kasih besar, saya kasih 25% waktu itu. Waktu itu besar ya, kalau sekarang mah orang udah gontok-gontokan ya. Ada yang sampai diskon 45% ya. Dan mereka mulai mencari sendiri tuh reseller lagi di bawahnya. Dan mulai dari 300, naik 500, naik 1000, naik 5000. Sampai sekarang 10.000. Omset 1 miliar 1 bulan kan cuma 38.500.000 per hari. Gampang kan? Ya beratnya karena memang kita mikirnya sendirian. Coba kalau 38.500.000 kita punya 1.000 reseller, berarti berapa orang per hari? Berarti per hari seorang. Satu gamis aja nggak nyampe ya? Kalau misal kita ada 1.000 reseller, berarti kalau kita produksi 1.000 habis nggak tuh? Habis 1 reseller 1 orang 1 gamis. Ya kan? Kebayang ya? Jadi susah? Enggak. Nah, tugas kita lah untuk membuat si para reseller ini menjadi tenang jualannya, mudah jualannya. Jadi ketika mereka jualan Moza tuh ya memang gampang jualannya karena orang-orang udah tahu Moza itu apa gitu. Nah, tugas kita lah ya untuk memperkenalkan pada dunia produk kita itu brandnya apa, value-nya apa, ciri khasnya apa. Itu tugas kita sebagai ownernya, suppliernya. Terus kalau misal kita pasang Facebook Ads, kita ngiklan, kita tahu nggak berapa orang yang lihat iklan kita? Bayar kan? Nah kalau misal kita sekarang iklan 1.000, kita punya reseller 1.000, kita umumin di grup, sebar iklan ini, 1.000 dalam waktu bersamaan, gratis lagi, iklannya barengan, booming kan? Viral kan? Udah kebayang mudah kan sekarang? Cuman di sini pasti banyak juga kan yang pasti punya reseller ya. Tapi ternyata Teh nggak pada aktif. Dari 100 reseller paling cuma 10 yang aktif. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Ada ya yang di grupnya tuh jualan enggak, ngiklan juga enggak, di Japri nggak jawab ya. Terus order juga enggak gitu. Ngapain coba ada di grup ya? Ada yang kayak gitu? Ada, banyak.
Nah itulah tugas kita yang sebagai ownernya membuat sistem gimana mereka itu bisa jadi bangun gitu loh. Tujuan gabung pertama jadi apa? Reseller. Terus ngapain ngejogrok aja di grup kagak ngapa-ngapain. Nah pasti mereka punya alasan. Inilah mereka belum memahami target market, reseller kurang memahami product knowledge, tidak memiliki ilmu bisnis online, kurang motivasi, tidak ada SOP keagenan yang jelas. Kadang-kadang orang, saya pengen jadi reseller. Coba deh kalau misal ngiklan, dicari reseller, pasti yang komen banyak tuh, mau. Pas giliran kita undang ke grup, ini grup apa ya? Pas kita japri, maaf ini siapa ya? Ya karena kita nggak jelas tadi. Nah, kita harus tahu reseller itu investasi, reseller adalah aset. Kalau misal sekarang Moza tidak punya reseller 7.000, saya pasti ngesot deh ngejar 1 miliar. Nggak mungkin Moza bisa punya 60 karyawan. Kalau omsetnya nggak nyampe 1 M. Kemarin saya ditantang untuk bisa dapat 36 M setahun. 2 kali lipat. Berarti berapa? Ya udah kelihatan ya omsetnya yang sekarang. Jadi reseller terus dibina, dijaga, di maintenance secara terus menerus sehingga akan menghasilkan order yang juga terus menerus. Kalau reseller udah loyal sama kita, udah suka sama produk kita, udah ngerasain gimana enaknya fee dari kita, itu mereka rata-rata loyal banget. Ditawarin jadi reseller yang lain juga susah. Beneran. Kalau misal sekarang Moza coba nge-inboxin misal nawarin reseller Tonika belum tentu mau. Karena mereka biasanya kalau udah tahu enaknya jualan produk itu nggak susah untuk selingkuh. Apalagi kalau misal udah ada dekatan secara personal sama ownernya. Nah, bagaimana cara menarik cara reseller agar tertarik menjual produk kita?